Angin malam berbisik di antara pepohonan tua yang menjulang tinggi di sekitar kompleks sekolah tua itu. Bulan tersembunyi di balik awan, membiarkan kegelapan meliputi lorong-lorong yang sepi. Di dalam ruang kelas yang terbengkalai, 4 remaja duduk mengelilingi meja yang terbuat dari kayu kuno. Di tengah-tengah mereka, sebuah lilin dinyalakan, memancarkan cahaya redup yang menimbulkan bayangan menyeramkan di dinding-dinding yang retak. Namun sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan hidupin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Duduk di antara mereka adalah Dinda, seorang gadis berambut panjang dan gelap, dengan matanya yang terlihat gelap di bawah sinar lilin. Dia memegang selembar kertas tua yang berdebu, di mana terukir huruf-huruf aneh yang menarik perhatian mereka semua. "Kalian yakin tentang ini?" tanya Dinda. Suaranya bergema di ruang kelas yang sunyi. "Tentu saja, Dinda. Kita kan sudah berjanji," jawab Bayu, salah satu dari mereka dengan nada bersemangat, meskipun ada getaran kecil dalam suaranya. Mereka telah berkumpul untuk melakukan ritual yang dilarang di kalangan mereka, yaitu bermain jelangkung. Sebuah permainan mistis yang konon bisa memanggil roh-roh jahat dari dunia lain. Meskipun dilarang dan dianggap berbahaya, ketertarikan mereka terhadap hal-hal gaib dan misterius mendorong mereka untuk melangkah lebih jauh. "Baiklah, mari kita mulai," kata Dinda. Suaranya terdengar berat dengan ketegangan. Mereka menyusun potongan-potongan kertas tua di atas meja, membentuk segitiga, dan menempatkan sebuah gelas di tengahnya. Dengan nafas yang terhenti, mereka meletakkan jari-jari mereka di atas gelas, memulai permainan yang misterius ini. "Apakah ada roh yang ingin berbicara dengan kami?" tanya Dinda dengan suara gemetar. Tidak ada yang menjawab. Udara terasa tegang di dalam ruangan, seperti ada kehadiran yang tak terlihat mengitari mereka. "Kita harus berbicara dengan mereka, dengan serius," ujar Bayu dengan nada rendah. Tiba-tiba gelas di tengah meja mulai bergerak perlahan, mengikuti arah jarum jam. Mata mereka terbelalak, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Siapa kamu?" tanya mereka dengan suara gemetar. Dalam gelap yang menyelimuti malam, sebuah bayangan muncul di sudut, bergerak-gerak seperti hantu. Mereka merinding, menyadari bahwa mereka telah memanggil sesuatu yang tak diketahui. Hentakan keras terdengar dari luar ruangan, membuat mereka berdiri tegang. Dengan gemetar, mereka memutuskan untuk mengakhiri permainan dan bergegas keluar dari ruang kelas yang sunyi itu, meninggalkan kegelapan dan ketakutan yang menyelimuti hati mereka. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa permainan mereka telah membuka gerbang ke dunia yang gelap dan mengerikan, di mana makhluk-makhluk halus menanti dengan nafsu haus akan kehidupan manusia. Malam berlalu dengan cepat, tetapi bayangan kejadian di ruang kelas terbengkalai masih menghantui pikiran Dinda dan teman-temannya. Mereka berusaha melupakan permainan yang berbahaya itu, tapi rasa cemas terus menghantui setiap langkah mereka. Hari berikutnya, suasana di sekolah semakin berbeda. Mata mereka seperti ditarik ke arah ruang kelas yang telah menjadi saksi dari permainan berbahaya mereka semalam. Namun, mereka berusaha keras untuk menjaga agar pikiran mereka tetap fokus pada pelajaran dan aktivitas sekolah lainnya. Namun, tanda-tanda keanehan mulai muncul di sekitar mereka.
suara-suara aneh terdengar di lorong-lorong yang sepi, dan bayangan-bayangan gelap seringkali terlihat di sudut-sudut ruangan. Dinda dan teman-temannya merasa seperti mereka sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang mereka panggil dengan permainan mereka yang terlarang. "Tidak mungkin ini hanya kebetulan," bisik Dinda kepada teman-temannya saat mereka duduk bersama di kantin. "Apa yang harus kita lakukan, Dinda?" tanya Maya, salah satu temannya dengan suara gemetar. Dinda menggigit bibirnya, mencoba menemukan jawaban yang tepat. Mereka menyadari bahwa mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan telah membangunkan kekuatan yang tidak mereka mengerti, dan sekarang mereka harus menemukan cara untuk mengatasi kegelapan yang mereka ciptakan. "Mungkin kita harus mencari bantuan," ujar Bayu mencoba menenangkan hati mereka. Dengan tekad yang bulat, mereka memutuskan untuk mencari petunjuk dan nasihat dari seorang yang lebih berpengalaman dalam hal-hal gaib. Dengan hati-hati, mereka memulai pencarian mereka, tidak menyadari bahwa setiap langkah mereka mendekatkan mereka pada bahaya yang lebih besar dan teror yang lebih mengerikan. Dinda, Bayu, Maya, dan Rama terus mencari petunjuk tentang cara mengatasi kegelapan yang mereka panggil. Mereka berkeliling kota, mencari orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Setelah beberapa hari mencari, mereka akhirnya menemukan seorang tua yang dianggap sebagai ahli dalam dunia supranatural. "Kalian telah melakukan kesalahan yang besar," kata tua itu dengan suara seraknya. Tatapan matanya juga menusuk jiwa. "Kami mohon, kami butuh bantuan Anda, bantu kami," ujar Dinda dengan nada rendah. Tua itu mengangguk perlahan, seolah-olah memahami betapa seriusnya situasi yang mereka hadapi. Dinda memberikan instruksi kepada mereka untuk mempersiapkan sebuah ritual pembersihan yang rumit di tempat di mana mereka memanggil roh-roh jahat itu. Pada malam berikutnya, mereka kembali ke kompleks sekolah tua itu dengan hati-hati. Di ruang kelas yang gelap dan sunyi, mereka menyalakan lilin-lilin yang membentuk lingkaran di sekitar gelas yang menjadi pusat permainan jailangkung. Dengan suara gemetar, mereka mengikuti petunjuk yang diberikan oleh orang tua itu, berharap bahwa ritual ini akan mengusir kegelapan yang menyelimuti mereka. Namun, ketika mereka menyebutkan mantra terakhir, atmosfer di ruangan mulai berubah. Angin berhembus keras melalui lorong-lorong, lilin-lilin padam, dan suara aneh mengisi di udara. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian di dalam ruangan itu. Makhluk-makhluk halus yang tak kasat mata, yang mereka panggil dengan permainan jailangkung, mulai muncul di sekitar mereka, memancarkan aura kegelapan dan kebencian. Dengan nafsu yang ganas, mereka mengancam akan menelan jiwa-jiwa mereka satu persatu. Dengan tekad yang bulat, Dinda dan teman-temannya melanjutkan ritual pembersihan. Meskipun dihadapkan pada kengerian yang mengancam nyawa mereka, mereka menyadari bahwa satu kesalahan kecil pun bisa berakibat fatal. Di tengah kekacauan yang mencekam, mereka melanjutkan mantra dengan keberanian yang tersisa. Cahaya terang mulai bersinar di dalam ruangan, mengusir bayangan-bayangan gelap dan memancarkan kekuatan positif yang luar biasa. Ketika ritual selesai, mereka jatuh lemas ke lantai, tetapi mereka merasa lega bahwa mereka telah berhasil mengatasi kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka belajar dari kesalahan mereka dan bersumpah untuk tidak pernah lagi memanggil kekuatan yang mereka tidak bisa kendalikan. Namun, mereka tahu bahwa pengalaman mereka sangat mengerikan itu akan terus menghantui mereka sepanjang hidup mereka, sebagai peringatan akan bahaya
dan bermain-main dengan hal-hal gaib yang tidak mereka mengerti sepenuhnya. Malam berlalu tanpa kejadian lebih lanjut yang mencemaskan. Dinda, Bayu, Maya, dan Rama mencoba untuk kembali ke kehidupan mereka seperti biasa, berusaha melupakan kengerian yang mereka alami. Namun, meskipun mereka berusaha menutupi rasa ketakutan mereka, bayangan-bayangan kengerian masih menghantui pikiran mereka di setiap sudut. Beberapa minggu berlalu, dan suasana di sekolah mulai kembali normal. Teman-teman mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan Dinda dan kawan-kawan berusaha untuk tidak membicarakannya. Namun, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata mereka yang tidak waspada. Suatu hari, Maya menghilang secara misterius setelah pulang sekolah. Dinda, Bayu, dan Rama panik, mencari kesana kemari tanpa hasil. Mereka melaporkan kejadian itu kepada pihak berwenang, tetapi tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Hilangnya Maya meninggalkan mereka dalam keadaan bingung dan putus asa. Di malam hari setelah kejadian itu, Dinda mendengar suara aneh dan memanggil namanya dari kegelapan. Dengan hati-hati, dia mengikuti suara itu ke arah ruang kelas terbengkalai di kompleks sekolah tua itu. Ketika dia mulai memasuki ruangan gelap, dia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Maya berdiri di tengah ruang kelas itu, tetapi wajahnya pucat dan matanya kosong. Dia berdiri di sana seperti boneka yang tak bernyawa. Tubuhnya gemetar tanpa kendali. Dinda tahu bahwa Maya tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Ada sesuatu yang jahat telah mengambil alih tubuh temannya itu. "Dinda, tolong aku!" bisik suara Maya dengan serak, seolah-olah dia berjuang untuk membebaskan diri dari cengkraman kegelapan. Dinda tahu bahwa dia harus bertindak cepat sebelum kegelapan itu menguasai Maya sepenuhnya. Dengan tekad yang bulat, dia menghadapi makhluk yang berada di dalam tubuh temannya itu, siap untuk melawan kengerian yang mengancam untuk menekan mereka hidup-hidup. Dengan hati yang berdebar-debar, Dinda memperjuangkan Maya dari cengkraman makhluk jahat yang telah menguasainya. Dia tahu bahwa dia harus bertindak cepat sebelum kegelapan itu merayap lebih dalam ke dalam tubuh temannya. Dengan tekad yang bulat, dia memanggil kekuatan tersembunyi yang ada di dalam dirinya. Dia melawan makhluk itu dengan keberanian dan keteguhan hatinya, menolak untuk menyerah pada kegelapan yang menyerang mereka. Saat pertempuran sengit terjadi di ruang kelas yang sunyi, Dinda merasakan kekuatan yang berpusat di sekitar mereka. Kehadiran kekuatan positif yang dia bangkitkan melawan kegelapan itu menjadi semakin kuat, memancarkan cahaya terang dan menyilaukan mata makhluk-makhluk itu. Namun, makhluk itu tidak akan menyerah begitu saja. Dengan serangan-serangan yang ganas, mereka mencoba untuk mempertahankan pegangan atas Maya. Dinda merasakan kekuatan dalam dirinya mulai memudar, tetapi dia menolak untuk menyerah. Dia melanjutkan pertempuran dengan keberanian yang tak kenal lelah. Tiba-tiba, sinar terang yang amat menyilaukan muncul di sekitar mereka. Dinda merasa seolah-olah dia diselimuti oleh kekuatan yang suci, memberinya kekuatan tambahan untuk melawan kegelapan. Dengan satu serangan terakhir yang kuat, dia berhasil mengusir makhluk jahat itu dari tubuh Maya. Saat kegelapan itu menghilang, tubuh Maya roboh ke lantai, lemah dan tak berdaya. Dinda segera berlari mendekatinya, memeluk temannya dengan erat. Dia merasa lega bahwa mereka berhasil mengalahkan kegelapan itu. Tetapi dia juga sadar bahwa pertempuran mereka belum selesai. Dengan hati yang berat, Dinda mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang lebih besar lagi.
mereka telah membuka pintu ke dunia yang gelap dan mengerikan. Dan sekarang mereka harus siap menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah sendirian. Bersama dengan teman-temannya, dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Setelah pertempuran melawan kegelapan yang menguasai Maya, Dinda dan teman-temannya merasa lega karena berhasil menyelamatkan teman mereka. Namun, kedamaian mereka tidak lagi bertahan lama. Kengerian baru menanti di balik sudut setiap langkah yang mereka ambil. Keesokan harinya, mereka kembali ke sekolah. Mereka disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Sekolah mereka dipenuhi dengan aura yang gelap. Suara-suara aneh menggema di lorong-lorong yang sunyi, dan bayangan-bayangan gelap menyelimuti setiap sudut bangunan tua itu. Dengan hati-hati, Dinda dan teman-temannya menyadari bahwa mereka belum menyingkirkan kegelapan itu sepenuhnya. Makhluk-makhluk halus itu yang mereka panggil dengan permainan jelangkung terus menghantui sekolah mereka, mencari balas dendam atas gangguan yang mereka alami. Tak lama kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di sekitar mereka. Barang-barang yang bergerak dengan sendirinya, suara-suara tak terdengar yang menghantui pikiran mereka di malam hari, dan penampakan makhluk-makhluk halus yang semakin sering terlihat di sekeliling mereka. Dinda dan teman-temannya menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat sebelum teror itu menguasai mereka sepenuhnya. Mereka memutuskan untuk menghadapi kegelapan itu sekali lagi. Mereka menelusuri jejak-jejak mistis dari masa lalu sekolah mereka, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu, dan bagaimana mereka bisa mengusir kegelapan itu untuk selamanya. Tapi semakin mereka menggali, semakin mengerikan rahasia yang mereka temukan. Mereka menemukan bahwa sekolah mereka memiliki sejarah yang gelap, dengan cerita-cerita tentang ritual-ritual kuno yang dilakukan oleh para penduduk setempat untuk memanggil kekuatan gaib yang mengerikan. Dengan setiap rahasia yang terungkap, mereka semakin dekat dengan kebenaran yang mengerikan tentang kegelapan yang menghantui sekolah mereka. Dinda dan teman-temannya terus menyelidiki rahasia gelap di balik sekolah mereka. Dalam pencarian mereka, mereka menemukan bukti-bukti aneh lagi. Kekuatan gelap itu terus menyelimuti sekeliling mereka, mencoba untuk balas dendam atas perbuatan mereka. Dinda dan teman-temannya menyadari bahwa mereka harus menemukan cara untuk mengusir kegelapan itu. Dengan hati-hati, mereka merencanakan sebuah ritual dan pembersihan yang rumit, dengan harapan bahwa ini membawa kedamaian bagi sekolah mereka kembali. Pada malam hari, mereka kembali ke ruang kelas terbengkalai, di mana semuanya dimulai. Mereka membentuk lingkaran di sekitar gelas yang menjadi pusat permainan jelangkung, menyalakan lilin-lilin, dan memulai ritual pembersihan dengan penuh keyakinan. Namun, kegelapan itu tidak akan pergi begitu saja. Makhluk-makhluk halus yang menghantui sekolah mereka mulai muncul, menghalangi upaya mereka untuk mengusir kegelapan itu. Dinda dan teman-temannya harus berjuang keras untuk menjaga keberanian mereka dan melawan serangan-serangan yang datang dari arah yang tak terlihat. Dalam keadaan tegang, mereka melanjutkan ritual pembersihan dengan tekad yang bulat. Mereka mengeluarkan semua kekuatan yang mereka miliki, memancarkan cahaya terang yang memenuhi ruangan itu, dan mengusir bayangan-bayangan gelap yang menghantui mereka. Akhirnya, cahaya menyilaukan yang mereka pancarkan berhasil mengusir kegelapan itu dari sekolah mereka. Udara di ruangan kelas sekarang terasa lebih ringan, dan mereka merasakan kehadiran kekuatan positif yang mengelilingi mereka. Dengan perasaan lega, mereka menyadari bahwa mereka telah berhasil mengatasi kegelapan yang mengancam untuk melahap mereka hidup-hidup.
Dengan tekad yang bulat, mereka bersumpah untuk menjaga keamanan sekolah mereka dan tidak pernah lagi mengganggu kekuatan gaib yang tidak mereka mengerti sepenuhnya. Dengan hati yang penuh harapan, Dinda dan teman-temannya meninggalkan ruang kelas itu, bersiap untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah dan bebas dari teror yang menghantui mereka selama ini. Dengan keberanian dan tekad, Dinda dan teman-temannya berhasil mengalahkan kegelapan yang mengancam mereka hidup-hidup. Mereka telah membuktikan bahwa bersama-sama mereka bisa mengatasi segala rintangan yang menghadang mereka. Tetapi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah kata saya dalam penyampaiannya. Akhir kata saya mohon undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.